Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Indrayanto, Supervisor Pusdalo BPBD DIY akan menyampaikan update data kejadian bencana di daerah istimewa Yogyakarta pada bulan Mei 2022 yang datanya sudah diupdate per tanggal 7 Juni 2022. Kejadian masih didominasi oleh kejadian hidrometeorologi, di mana kondisi dan situasi cuaca saat ini yang harusnya musim kemarau ternyata diiringi dengan kemarau basah karena pengaruh fenomena La Nina. Adapun data kejadian antara lain ada angin kencang, tanah longsor, banjir, kebakaran, begitu juga dengan gempa bumi yang tidak dirasakan dan pandemi COVID-19. Nah, untuk angin kencang ada 20 kejadian yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, meliputi 1 kejadian di Kabupaten Gunung Kidul, 14 kejadian di Kulon Progo, dan 2 kejadian di Kabupaten Sleman, serta 3 kejadian di Kota Yogyakarta. Untuk angin kencang masih didominasi oleh Kabupaten Kulon Progo. Adapun untuk tanah longsor juga masih didominasi oleh Kabupaten Kulon Progo dengan 6 kejadian, sedangkan Kabupaten Sleman 1 kejadian dan Kota Yogyakarta ada 1 kejadian. Untuk kebakaran pemukiman ada 8 kejadian, dan Kabupaten Gunung Kidul ada 2 kejadian, Kulon Progo ada 2 kejadian, Kabupaten Sleman juga ada 2 kejadian. Untuk kejadian banjir ada 1 kejadian di Kabupaten Kulon Progo, sedangkan gempa bumi yang tidak dirasakan itu ada 53 kejadian, dan kejadian-kejadian gempa di bawah 5, skala Richter masih tetap kita pantau pergerakannya untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan pandemi COVID-19 masih berlangsung walaupun angkanya masih belum signifikan meningkat cukup jauh dan semoga itu tidak terjadi. Namun hari ini di bulan Mei kita memasuki PPKM level 2 dan bulan Juni kita juga memasuki PPKM level 1. Artinya tingkat kewaspadaan untuk COVID-19 harus kita jaga sebaik mungkin dan protokol kesehatan menjadi bagian yang utama yang harus kita tegakkan. Adapun data dampak kejadian di bulan Mei 2022, ada beberapa kerusakan khususnya infrastruktur, ada 29 infrastruktur yang terdiri dari jalan rusak sepanjang 12 km dan 8 titik jalan rusak ringan, 1 titik jalan rusak sedang, 5 titik talut rusak dan 2 drainase serta 1 tandon air rusak. 3 rumah tergenang, 13 jaringan baik telepon maupun listrik juga mengalami kerusakan, terdiri dari 1 jaringan telepon, 1 jaringan internet, dan 11 titik jaringan listrik rusak. Ada 43 pohon tumbang, 88 bangunan rusak yang terdiri dari 73 rumah rusak ringan, 2 rumah rusak sedang, dan 1 rumah rusak berat, serta ada beberapa fasilitas tempat usaha, gudang, fasilitas pendidikan, dan fasilitas ibadah, serta kandang ternak. Sedangkan untuk kendaraan ada 2 unit kendaraan roda 2 dan 4 unit kendaraan roda 4 mengalami kerusakan. Sedangkan korban jiwa terdampak baik mengungsi maupun luka-luka ada kurang lebih 181 jiwa, 1 jiwa luka ringan. Adapun penanganan dari semua kejadian sudah dilakukan dan semuanya itu dilakukan atas kerjasama kolaborasi teman-teman di kabupaten kota, baik dilakukan oleh instansi BPBD, TNI, Polri, dan beberapa instansi yang ada di pemerintahan setempat, begitu juga dengan komunitas relawan dan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Perlu diperhatikan oleh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta bahwa cuaca masih belum bersahabat dan perkiraan BMKG sampai Juli fenomena cuaca ekstrim yang ada ini perlu kita waspadai bersama dengan membangun kesiapsiagaan baik yang tinggal di lereng perbukitan maupun yang tinggal di dekat daerah aliran sungai ataupun juga yang tinggal di perkotaan. Artinya ketika terjadi suatu kejadian hujan yang sangat ekstrim dengan angin yang sangat kencang, mohon untuk menghindari
mobilitas ataupun keluar dari rumah ataupun menghindari di bawah pohon yang besar ataupun menghindari di bawah papan reklame atau baliho. Untuk itu kewaspadaan harus kita tingkatkan bersama dan kesiapsiagaan harus kita bangun terus-menerus agar mengurangi korban jiwa yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian yang bisa kami sampaikan update data kejadian bulan Mei 2022. Salam tangguh, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.